berkat kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau dengarkan sabda kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Suaranya kurang keras. Biasanya kalau saya sama anak-anak sekolah minggu saya itu, saya suruh mereka teriak dulu. Kalau suaranya nggak keras, saya suruh mereka teriak dulu. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih contoh. Jadi saya minta ulangi sekali lagi. Salam. Shalom. Ini baru luar biasa. Baru sekolah minggu yang baik. Jadi kita sebagai orang-orang tua, sebagai orang-orang yang lebih dewasa, kita harus menunjukkan contoh yang baik buat anak-anak kita, adik-adik kita. Jadi ketika mereka lihat bahwa, wah, mama saya, papa saya, ayah saya, kakak saya, mereka kalau shalom itu suaranya keras, maka saya juga harus seperti itu. Nah, itu satu pelajaran yang luar biasa kita. Jadi singkat saja, kita malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang bersyukur. Kita mau menjadi pribadi yang bersyukur. Kita belajar dari seorang pribadi yang luar biasa di dalam Alkitab, yang menjadi teladan buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua yang hadir di tempat ini. Dan pribadi itu adalah Ayub. Kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yang sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa Ayub ini memang ya. Makanya kurang kita satu, harus kalau ada anak harus kasih nama Ayub. Karena Ayub itu teladan. Jangan lupa kasih nama Ayub. Nah, Ayub adalah salah satu pribadi di dalam Alkitab yang menjadi teladan buat kita semua sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dia itu menjadi teladan. Apa yang dia harus kita teladani dari pribadi seorang Ayub? Dia menjalani hidupnya itu selalu dengan penuh ucapan syukur. Dan saya percaya Oma yang sekarang sudah berulang tahun, saya percaya setiap dia menjalani kehidupan Oma pasti penuh ucapan syukur. Kita bersyukur bukan hanya di dalam keadaan kita senang atau kita mendapatkan berkat baru kita bersyukur. Nah, kita lihat apa yang terjadi dalam hidupnya Ayub. Tuhan begitu memberkati dia, Tuhan memberikan anaknya yang banyak, Tuhan berikan dia harta, Tuhan memberkati kehidupannya. Tetapi ada suatu saat, di suatu titik, Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang dahsyat luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Dia mengizinkan dia hartanya hilang, anak-anaknya hilang, bahkan semua yang dimilikinya itu hilang. Bahkan dirinya juga mengalami gangguan. Dirinya juga mengalami gangguan, penyakit dirinya. Tetapi apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Dia kembali, Tuhan itu nggak benar, Tuhan itu nggak bagus. Enggak, dia masih tetap bersyukur. Tidak Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Orang-orang percaya. Jadi tema yang saya berikan buat kita pada malam hari ini, rahasia pribadi yang bersyukur. Rahasia menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, rahasia pribadi yang bersyukur, kita lihat bagaimana rahasianya dari seorang Ayub di dalam kesulitan, di dalam hal-hal seperti itu. Dia masih tetap bersyukur dan bahkan dia masih berkata, terpujilah Tuhan, nama Tuhan. Semuanya yang Ayub jalani, Ayub
yang begitu Tuhan mengizinkan kesulitan itu terjadi dalam kehidupannya, yang begitu dia hadapi, mungkin sebagai kita orang percaya, aduh saya nggak bisa, aduh ini saya nggak kuat. Kita terkadang mengeluh di dalam keadaan kesulitan apapun, kita berkata, aduh saya nggak bisa. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita, di balik semua itu Tuhan punya maksud baik. Tuhan punya maksud yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 rahasia yang Ayub pegang di dalam dirinya, sehingga ia masih di dalam kesulitan, di dalam keadaan apapun, dia mesti tetap bersyukur. Yang pertama, Ayub tidak menilai Tuhan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Kenapa saya berkata bahwa Ayub tidak menilai Tuhan dari peristiwa yang terjadi? Karena ketika Ayub menilai Tuhan berdasarkan peristiwa yang terjadi, maka ketika Ayub memiliki anak yang banyak, dia memiliki harta, Tuhan memberkati kehidupannya, maka dia bersyukur. Maka dia berkata, Tuhanlah baik. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan semua itu pergi, dia bisa berbalik dan menyalahkan Tuhan. Ketika Ayub menilai Tuhan berdasarkan apa yang terjadi, maka kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, oh Tuhan memberkati saya, lalu kita bersyukur. Sedangkan Tuhan tidak memberkati kita, lalu kita menjauh dari Tuhan, lalu kita balik menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak baik dalam hidup. Bukan seperti itu. Di dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap berkata Tuhan itu baik. Karena Ayub tidak menilai Tuhan dari peristiwa yang terjadi. Karena Ayub yakini bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mampu untuk mengontrol segala sesuatu di dalam kehidupannya. Karena ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan sanggup untuk membalikan semuanya. Dan karena dia tahu Allah yang dia percaya, Allah yang dia imani itu sanggup untuk melakukan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Maka kita sebagai orang percaya, ketika kita diberkati, kita bersyukur. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersyukur. Karena ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud baik. Mungkin Tuhan mau level kita lebih naik lagi. Dari sebelumnya yang seperti ini, iman kita lebih naik lagi. Iman kita diuji, kepercayaan kita diuji. Apakah dengan hal yang Tuhan izinkan, kesulitan yang Tuhan izinkan, apakah kita masih percaya sama Tuhan? Atau kita lari dan menjauh daripada Tuhan? Atau kita berbalik, lalu kita menyalahkan Tuhan? Tuhan itu tidak baik dalam kehidupan kita, mungkin kita berkata seperti itu. Maka di dalam kesulitan juga kita harus belajar dari pribadi seorang Ayub yang begitu percaya, imani Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengizinkan hal masalah atau tantangan terjadi di kehidupannya, dia masih dengan iman dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Karena dia tahu Tuhan yang harta yang dia miliki saat itu, anak, segala sesuatu yang dia miliki saat itu, Tuhan yang memberi. Ketika suatu saat hilang, Tuhan yang mengambil. Dan dia tahu ketika Tuhan mengambil, maka Tuhan akan menggantikan 2 kali lipat dari sebelumnya. Menggantikan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Karena Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ini sangat bertentangan dengan istrinya. Wah, ini bukan para istri, ini istrinya Ayub, bukan para istri-istri ya. Mohon maaf. Ini istrinya Ayub, bukan para istri-istri ya. Nah, kita harus, ini sangat bertentangan dengan istrinya Ayub. Di dalam pasal 2 ayat 9, istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya begitu kejam, begitu jahatnya sama suaminya. Kalau dalam rumah tangga, kalau istri sombong begitu, tahu? Jadi apa? Dia berkata seperti itu. Tapi apakah Ayub mengikuti istrinya? Apakah Ayub, oh iya betul, ikuti aja apa katanya? Tidak, dia mesti tetap berpegang kepada Allah. Iman yang dimiliki istrinya Ayub adalah iman yang kondisional. Di dalam kondisi senang, dia bersyukur. Tetapi di dalam kondisi kesulitan, masalah atau tantangan, dia menyalahkan Tuhan. Yang kita pelajari adalah pribadi Ayub. Dan keputusan ada di
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita mau ambil pelajaran dari Ayub atau kita mau ambil dari istrinya? Tapi saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini, kita mengambil dari pribadi Ayub. Di dalam kesulitan dia masih tetap bersyukur. Di dalam masalah dia masih tetap bersyukur. Tuhan mengizinkan dia masalah yang berat, dia masih tetap bersyukur. Karena dia tahu segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya, ada maksud Tuhan di balik semua ini. Itu ada maksud Tuhan yang terbaik. Poin yang kedua yang saya berikan, rahasia yang kedua yang membuat Ayub masih tetap bersyukur. Ayub tidak menilai Tuhan berdasarkan apa yang sudah hilang, tetapi Ayub melihat apa yang masih Tuhan sisakan. Terkadang kita manusia, mungkin kita memiliki harta atau kita memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Tiba-tiba hilang, mungkin punya emas lah, emasnya hilang, atau yang sesuatu hal, pasti kita menyalahkan Tuhan atau apa? Ini ya Tuhan ini. Padahal kan saya sudah percaya sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan itu jadi dalam hidup saya? Kita lihat Ayub sudah percaya, dia sudah menuruti setiap perintah Tuhan, tapi Tuhan mesti mengizinkan hal itu terjadi. Terkadang kita berpikir dalam kehidupan kita, saya tiap hari Minggu sudah ibadah, kalau misal malam-malam juga saya ikut, walaupun nyasar ya Cia. Walaupun nyasar juga saya ikut. Walaupun nyasar saya ikut, tapi kenapa Tuhan jadikan itu? Izinkan masalah terjadi dalam kehidupan saya. Karena Tuhan punya maksud baik. Tuhan ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi lihatlah yang Tuhan sisakan di dalam kehidupan. Ayo melihat apa yang Tuhan sudah sisakan dalam kehidupan. Tuhan masih sisakan nyawanya. Tuhan masih izinkan dia masih tetap hidup. Itu yang dia lihat. Bukan dia lihat apa yang sudah hilang. Hartanya hilang, anaknya hilang, lalu dia mau meninggalkan Tuhan. Oh tidak. Dia tahu Allah yang dia percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan buat kita semua, jangan menilai Tuhan berdasarkan apa yang sudah hilang, tapi kita melihat apa yang Tuhan masih sisakan saat ini. Kesehatan yang kita miliki saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Nafas hidup yang kita masih miliki saat ini semua campur tangan Tuhan. Dan kita masih makan, kita masih bangun pagi, kita harus tetap bersyukur karena kita masih ada sampai saat ini. Bukan karena kuat dan hebat Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat dan hebat saya, tapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Maka setiap pagi saya selalu berdoa, terima kasih Tuhan, karena saya masih bangun pagi, saya masih menghirup udara segar, semua karena Tuhan. Karena kita tidak tahu di luar sana banyak yang kita bisa bangun, ada yang tidak bisa bangun pagi. Ada yang mungkin kita tidak tahu, tapi ada yang tidak bisa. Mungkin ada yang lain pada sakit, apa sih? Tapi kita masih sehat, kita masih berjalan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Berarti Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkarya, kita untuk melakukan sesuatu yang baik kepadanya. Jadi ketika Tuhan masih memberikan kita kesehatan, apa yang kita miliki saat ini, kita harus bersyukur. Bersyukur itu hanya bukan karena gua dapat uang banyak nih, lalu gua bersyukur. Gua ada motor nih, gua bersyukur. Apa yang saya punya saya bersyukur. Sedangkan Tuhan nggak bagus ini. Masa saya sudah tiap hari melayani Tuhan, tiap hari saya sudah ke gereja, Tuhan mengizinkan masalah yang terjadi dalam hidup saya. Itu yang harus kita ini. Kesulitan pun kita harus tetap bersyukur. Jangan melihat apa yang sudah hilang, apa yang sudah tidak ada dalam diri kita. Tapi lihatlah apa yang Tuhan masih sisakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan masih berikan bagi kita. Itu yang harus kita syukuri. Nah, di dalam kehidupan kita harus melangkah di dalam hidup kita, langkah demi melangkah, kita harus tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kita harus bersyukur. Rahasia yang ketiga yang harus kita belajar dari pribadi Ayub, tidak melihat Tuhan hanya berdasarkan berkat yang ia dapatkan dari Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan dari sebelumnya. Jadi Ayub tidak menilai Tuhan dari berkat yang ia dapatkan. Ya, jadi begini, Tuhan memberkati dia bersyukur. Lalu Tuhan tidak memberkati dia tidak bersyukur. Tuhan memberikan dia kesehatan, dia bersyukur. Tuhan tidak memberikan dia kesehatan, dia tidak bersyukur. Nah itu
di dalam mau kondisi apapun, mau sehat mau sakit, kita harus tetap bersyukur. Karena Tuhan ketika mengizinkan masalah kesehatan apapun di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap bersyukur. Saya tuh selalu di dalam ini, di tempat kerja, tapi walaupun dikatakan hitam, tapi saya tetap bersyukur. Tuhan masih kasih saya ganteng gini. Saya tetap bersyukur. Kalau dibilang putih ngeledek gitu. Kalau bilang putih itu bahagia, Pak, saya masih senang. Jadi saya itu sekarang kan daripada saya insecure dengan hitam, saya orang tanya, saya sekarang udah makin putih, saya ngomongnya gitu kan. Saya pasti jadi, walaupun di dalam diri saya tetap hitam, tapi ingat, saya selalu bilang sama mereka, nggak apa-apa, tapi orang nggak ada yang bilang putih manis, yang ada hitam manis. Nah, gitu. Saya selalu bersyukur kan. Saya selalu bersyukur. Dan saya selalu berkata dalam diri saya, hidup saya bukan tergantung apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Karena ketika Tuhan mengizinkan saya terlahir dengan kulit hitam, rambut keriting, nggak apa-apa. Karena saya bersyukur. Banyak yang kakinya patah, tangan saya sempurna. Nggak ada yang kurang. Mungkin hanya kurangnya ya kulitnya hitam, rambutnya keriting, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bilang, kalau besok-besok kalau saya punya uang yang banyak, saya pergi ke salon, lalu saya udah lurus, bisa di skincare kan putihnya. Sekarang kan skincare udah murah-murahnya itu, nanti kita beli lah. Nah, kita tidak, orang mau terserah orang mau bilang apa tentang diri kita, tapi kita harus tetap bersyukur. Mungkin kita umurnya semakin tua segala macam, atau kita memiliki kekurangan dalam diri kita, karena Tuhan mengizinkan kita punya kekurangan, pasti ada kelebihan yang Tuhan kasih buat diri. Dan saya percaya di dalam setiap diri manusia, mau cacat apapun, Tuhan ada memberikan satu kelebihan di dalam dirinya. Saya selalu nonton di YouTube, ada yang kakinya patah, gak punya tangan segala macam, tetapi ada yang buta segala macam, tapi Tuhan kasih mereka kelebihan. Terus kita yang udah sempurna gini, cuman kulitnya hitam, rambutnya keriting, kita mau ini, ya kan? Tuhan memberikan satu keistimewaan yang dalam diri kita. Jadi saya menganggap ya kulit saya hitam, rambut saya keriting itu satu istimewa dari Tuhan. Saya percaya itu. Yang Tuhan hadiahkan buat saya. Nah, di dalam jangan menilai Tuhan melalui apa yang kita dapatkan. Terkadang, maka kenapa saya bilang apa yang kita, terkadang Tuhan mengizinkan kulit hitam segala macam. Tapi kita lihat ada satu kelebihan yang Tuhan taruh dalam diri Bapak Ibu dengan saya. Ada satu kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan tidak dimiliki oleh orang lain. Cuman dimiliki oleh pribadi kita sendiri. Dan kita harus mensyukuri itu. Dan kita jangan bersyukur hanya di dalam, lalu kita ini segala macam. Di dalam situasi apapun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan hanya karena berkat yang kita dapatkan, lalu kita bersyukur. Seperti istrinya Ayub, yang tadi saya sebut. Dia berkat yang dia dapatkan, dia bersyukur. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan Ayub sakit, anaknya hilang, segala macam, lalu dia suruh Ayub mengutuki Allah supaya mati. Itu iman yang kondisional. Di dalam kondisi senang, lu bersyukur. Di dalam kondisi susah, lu gak mau bersyukur. Dan saya percaya 3 poin ini mengingatkan kepada kita supaya di dalam situasi apapun, di dalam senang, baik senang maupun susah, kita harus tetap bersyukur. Karena di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu bersama dengan kita. Makanya kita harus selalu bersyukur. Ketika kita masih pulang, kita pergi kerja, kita masih pulang bertemu dengan keluarga, dan kita masih ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, dan itu harus kita syukuri. Dan saya selalu selalu ngomong sama orang tua saya, walaupun Risto nggak pulang, tetapi kita masih video call, kita masih teleponan, saya bersyukur karena itu masih kemurahan Tuhan. Kita masih berbicara walaupun kita tampak tatap muka, apalagi kita sudah berkumpul di tempat ini segala macam, dan kita masih sehat segala, itu semua karena Tuhan.
kita masih makan, kita masih ngobrol, kita masih ketawa, semua karena Tuhan. Dan kita masih bisa berjalan kemana saja, kita pergi, kita melangkah, kita masih semua karena Tuhan. Nah, satu kesimpulan buat kita, kalau kita termasuk orang yang tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita tidak jauh berbeda dari istrinya Ayub. Berarti kalau kita termasuk orang yang tidak bersyukur, berarti kita tidak jauh beda dari istrinya Ayub. Maka kita harus bersyukur biar kita jauh bedanya itu kan. Biar ada bedanya kita. Karena hanya mau menerima yang baik saja dari Allah dan menolak apa yang tidak baik. Seperti yang saya katakan, kalau kita tidak bersyukur, kita hampir sama dengan istrinya. Hanya mau menerima yang baik, lalu yang tidak baik kita mau menolak, lalu kita menyalahkan Tuhan. Jangan. Marilah kita belajar dari pribadi Ayub, agar kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam situasi apapun. Kita belajar dari pribadi Ayub untuk tetap mengucap syukur. Mengucap syukur, Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Ya, terima kasih Tuhan. Itu udah luar biasa loh. Tapi terkadang kita mau katakan terima kasih aja Tuhan kadang susah. Terima kasih Tuhan, saya masih makan. Terima kasih Tuhan, saya masih sehat. Itu sudah luar biasa buat kita semua. Maka satu pertanyaan buat kita malam hari ini, apakah kita mau menjadi pengikut Ayub atau kita mau menjadi pengikut istrinya? Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan kita sudah tahu rahasianya seperti apa. Rahasia untuk kita bersyukur. Maka saya percaya, marilah kita belajar dari Ayub. Kita belajar dari pribadi Ayub. Di dalam situasi apapun, kita harus tetap bersyukur. Karena di dalam kesulitan apapun maupun kesenangan, Tuhan turut bekerja bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.